satu kerang bisa menghasilkan mutiara 3-4 kali tergantung dari kualitas mutiaranya, karena semakin besar kerangnya atau semakin tua kerangnya itu kualitas mutiaranya akan semakin menurun. Jadi ini yang saya ekspor dulu ke Guangzhou dan California, kerangnya saja. Baru hari ini kebetulan Mas tadi pagi ada permintaan contoh dari Amerika untuk sampel produk perhiasan dan mutiaranya. Tiram mutiara Pinctada maxima adalah salah satu komoditi unggulan perdagangan internasional di mana diketahui mutiara laut memiliki harga yang sangat mahal dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Mutiara dari perairan laut Indonesia yang terkenal dengan nama South Sea Pearls yang hanya bisa dipanen di perairan Asia Tenggara termasuk Indonesia dan biasanya memiliki warna kemilau keemasan, di mana warna sangat menentukan harga jual. Selain itu, kualitas permukaan dan bentuk mutiara juga faktor lain yang mempengaruhi harga. Semakin mulus dan berbentuk bulat utuh, maka akan semakin mahal harganya. Biasanya jenis ini dijual dengan menimbang beratnya. Semakin besar nilai gramnya, maka harganya akan semakin mahal. Pengembangan budidaya air laut di Indonesia untuk waktu yang akan datang adalah sangat penting artinya bagi sektor perikanan dan merupakan salah satu prioritas yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan dari sektor perikanan, apalagi ditunjang potensi sumber daya alam yang tersedia cukup luas. Mutiara itu terbentuk dari proses self-defense system dari si kerang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di alam, kerang-kerang akan menghasilkan mutiara ketika ada benda asing yang masuk dan menyakiti badan-badan kerang yang ada di dalam. Jadi misalnya berupa seperti pasir atau koral, itu akan mengiritasi bagian yang disebut dengan filternya. Nah, filter itu sebenarnya berfungsi untuk menghempaskan apa saja yang masuk ke dalam bagian kerang ketika dia membuka cangkangnya. Tetapi ketika butiran pasir yang masuk agak susah untuk dikeluarkan dari badan si kerang. Jadi itu akan mengiritasi bagian dari diri kerang tersebut, dan kemudian cara untuk mengobatinya adalah mengeluarkan cairan yang kita sebut dengan nacre. Nah, nacre itu yang akan melapisi butiran-butiran dari pasir dan akan mengeras seiring waktu dan jadilah mutiara. Mutiara merupakan salah satu komoditas dari sektor kelautan yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki prospek pengembangan usaha di masa datang. Nusa Tenggara Barat adalah salah satu tempat yang berpotensi tinggi untuk menghasilkan mutiara air laut dari tiram mutiara jenis Pinctada maxima. Mutiara merupakan salah satu komoditi unggulan di Nusa Tenggara Barat atau NTB ini disebabkan karena produk mutiara asli NTB sangat digemari di pasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu daerah penghasil mutiara laut di NTB adalah di Pulau Lombok. Memang kalau masalah mutiara ini khusus ya, karena memang filosofi mutiara itu dalam sebenarnya. Mutiara itu selalu lahir dari kerang yang terluka. Nah, itu jadi indah sekali. Nah, ini banyak betul kita mengekspor mutiara, tapi di dalam filosofi itu ini bukan pekerjaan gampang dan sederhana. Saya langsung melihat sendiri ya, sebagai bentuk komitmen dan dukungan dari Pemda pada komunitas mutiara itu. Dan ke depan saya kira kita harus lebih kreatif karena tantangannya makin beragam. Nah, saya kebetulan punya kesempatan melihat mutiara di Cina. Kita boleh mengklaim bahwa NTB sekarang kualitinya premium, tapi dibandingkan dengan kompetitor kita di Cina memanfaatkan teknologi, inovasi, dan lain sebagainya itu luar biasa kita ketinggalannya.
Oleh karena itu ke depan, selain meningkatkan produktivitas, inovasi teknologi itu adalah keniscayaan, keharusan bahkan yang harus menyapa provinsi kita ini. Pemain-pemain Mutiara harus punya kerendahan hati untuk belajar dengan pemain-pemain internasional. Karena kalau pemain internasional itu punya model, punya teknologi yang luar biasa, sehingga kita tidak lagi menjadi pemain pasif tapi juga menjadi pemain aktif. Belum, oke. Terima kasih Bu, selamat bekerja. Nah, jadi di tempat ini adalah tempat untuk pembersihan sekaligus seleksi. Nah, jadi ini merupakan kerang-kerang yang sudah dibersihkan dan kemudian ditaruh ke dalam poket seperti ini. Setelah dimasukkan ke dalam poket, akan dikembalikan lagi ke laut dan kami gantung sedalam 8-10 meter. Nah, jadi untuk proses penanaman intinya sendiri itu untuk kerang-kerang yang sudah berumur 2 tahun. Yaitu apa yang ditanam? Yaitu yang kita sebut dengan nukleus. Nah, nukleus itu merupakan inti dari mutiara-mutiara yang ada di autore ini. Kita korbankan satu kerang lain yang masih hidup, yang sehat, untuk kita ambil filternya atau insangnya atau saibonya yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan tersebut. Dan kita tanamkan ke kerang lain. Dari satu kerang yang kita bunuh atau donorkan itu bisa digunakan untuk 10-20 kerang lain. Untuk satu kerang itu bisa menghasilkan mutiara 3-4 kali tergantung dari kualitas mutiaranya, karena semakin besar kerangnya atau semakin tua kerangnya itu kualitas mutiaranya akan semakin menurun. Kerang-kerang tersebut juga mempunyai gender, ada yang jantan dan juga ada yang betina. Dan jadi gimana cara kita untuk mengetahui gender mereka adalah dengan cara melihat bagian dalam dari cangkang kerang tersebut. Kalau misalnya warna gonatnya putih, itu berarti jantan. Kalau warna gonatnya kuning, itu berarti betina. Kita kembali lagi pada breeding proses atau proses perkawinan, dan mereka akan melakukan perkawinan di dalam air. Jadi sel telur dan sperma akan bertemu di air dan menghasilkan bayi-bayi kerang atau larva. Nah, larva-larva tersebut kita pindahkan ke dalam tangki. Nah, dalam satu tangki bayi kerang itu bisa berisi jutaan bayi-bayi kerang, tapi tidak semuanya bisa hidup. Tergantung dari tingkat struggle mereka, atau survive mereka. Nah, setelah kita dapat jutaan bayi-bayi kerang, kita kembangkan kurang lebih 2 bulan. Kita kasih makan dengan phytoplankton yang kita juga budidaya di sini. Komoditas mutiara di NTB mengalami perkembangan cukup tinggi, baik domestik maupun luar negeri. Ekspor biji mutiara, khususnya yang dilalu lintaskan melalui BKIPM Mataram, mengalami peningkatan. Yang tadinya di tahun 2019 kisaran harga 22 miliar. Di tahun 2021 sampai dengan bulan Mei sudah mencapai 369,50 kg, kisaran harga 44 miliar. Diharapkan dengan peningkatan jumlah lalu lintas biji mutiara dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. BKIPM selalu akan mensupport para pengguna jasa, khususnya yang bergerak di bidang budidaya mutiara dan eksportir biji mutiara. Perkembangan lalu lintas domestik periode Januari sampai dengan Mei 2021, biji mutiara air laut dikirim sebanyak 28 kali dengan jumlah 125,17 kg. Ekspor komoditas perikanan periode Januari sampai dengan Mei 2021 mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan 2020.
Mutiara berhasil diekspor sebanyak 369,50 kg dengan frekuensi pengiriman sebanyak 12 kali. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki peran yang penting dalam alur ekspor biji mutiara. Peran BKIPM dalam industri mutiara air laut di Nusa Tenggara Barat sangat penting karena sebagai kompeten otoriti untuk penerbitan health certificate atau HC, baik itu untuk lalu lintas domestik maupun ekspor. Selain itu, BKIPM berperan untuk menjaga spat tiram mutiara yang dilalu lintaskan ataupun dibudidayakan bebas dari penyakit. Salah satunya penyakit Perkinsus sp. Peran BKIPM Mataram pada komoditi mutiara. Pada proses pengiriman biji mutiara, baik ekspor maupun domestik, tahapannya, pengguna jasa melakukan permohonan sertifikat kesehatan atau health certificate dengan aplikasi PPK online. Untuk pengiriman ekspor dan domestik, petugas karantina melakukan verifikasi pengajuan melalui PPK online. Pengguna jasa datang ke kantor, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik biji mutiara oleh petugas karantina terkait jenis dan jumlah atau volume sebelum sertifikat kesehatan atau health certificate diterbitkan. Petugas karantina melakukan penyegelan pada kemasan jika komoditi telah sesuai dengan permohonan pengajuan. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP melalui billing dengan non-tunai. Penerbitan sertifikat atau HC. Pada proses pengiriman spat mutiara, baik ekspor maupun domestik, tahapannya, pengguna jasa melakukan permohonan sertifikat kesehatan atau health certificate dengan aplikasi PPK online untuk pengiriman ekspor dan domestik. Petugas karantina melakukan verifikasi pengajuan melalui PPK online. Petugas karantina melakukan pengambilan sampel ke lokasi atau farm pengguna jasa. Sampel dilakukan pengujian di laboratorium penguji BKIPM Mataram dengan target uji Perkinsus sp atau parasit. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik spat mutiara oleh petugas karantina terkait jenis dan jumlah atau volume sebelum sertifikat kesehatan atau health certificate diterbitkan dan hasil dari pengujian laboratorium negatif bebas dari Perkinsus sp. Petugas karantina melakukan penyegelan pada kemasan jika komoditi telah sesuai dengan permohonan pengajuan. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP melalui billing dengan non-tunai. Penerbitan sertifikat atau HC. Selama ini kami biasa bertransaksi dengan atau melakukan pengiriman barang keluar daerah maupun keluar negeri, di mana untuk keperluan itu kami sangat terbantu sekali dengan adanya pelayanan yang telah diberikan oleh BKIPM Mataram. Tidak menunggu terlalu lama untuk antrian dan diterima dengan baik oleh para petugas yang ada di sini, dan itu sangat membantu kami selaku pelaku usaha mutiara untuk melakukan transaksi di luar, dan apa yang kami lakukan ini tidak lepas dari bantuan dari BKIPM Mataram. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas nama seluruh para pedagang dan pengrajin mutiara Lombok di Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan banyak terima kasih. Proses pengujian di laboratorium. Perkinsiosis adalah penyakit kerang yang disebabkan oleh parasit protozoa pada Perkinsus sp. Perkinsiosis telah ditemukan pada beberapa jenis kerang tiram atau oyster, kerang atau clam, kerang abalone, dan kerang scallop. Insang dan mantel merupakan organ target Perkinsus sp. Dikarenakan berhubungan langsung dengan air laut dan dilihat dari cara kerang-kerangan mengambil makanannya dengan menyaring partikel-partikel yang ada di dalam air laut atau filter feeder, menurut Nonci tahun 1987. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 2018 tentang penetapan jenis-jenis ikan karantina
golongan dan media pembawa di mana Perkinsus marinus dan Perkinsus olseni merupakan jenis penyakit ikan karantina golongan 1, di mana penyakit ini belum dapat disuci hamakan atau disembuhkan dari media pembawanya. Untuk pengujian parasit di laboratorium penguji Balai KIPM Mataram memiliki tahapan diantaranya sampel spat mutiara dilakukan kodifikasi, kemudian dilakukan nekropsi. Nekropsi dengan organ target mantel untuk diisolasi di media TCBS untuk pengujian bakteri, dan kemudian untuk pengujian Parkinsus SP dengan metode PCR diambil organ target mantel dimasukkan ke dalam tabung. Pengujian Perkinsus SP di Laboratorium Penguji BKIPM Mataram menggunakan pemeriksaan dengan uji PCR atau Polymerase Chain Reaction. Dengan tahapan sebagai berikut. Buka cangkang kerang secara perlahan dengan cara menyisipkan pisau pada bagian anterior cangkang, lalu potong bagian aduktor. Ambil sampel bagian insang dan mantel sebanyak 10-20 mg. Lakukan tahapan proses ekstraksi DNA yang bertujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. DNA yang sudah diekstraksi kemudian dilakukan tahapan amplifikasi yang bertujuan untuk memungkinkan adanya perbanyakan DNA. DNA yang sudah diamplifikasi akan dilakukan proses elektroforesis yang bertujuan untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran atau berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Molekul DNA akan terlihat dengan jelas dan berpendar berupa garis putih atau band pada alat dokumentasi. Selain itu, dalam kegiatan pemantauan BKIPM Mataram, melakukan pemantauan penyakit ikan karantina atau PIK secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun, dan sampel hasil pemantauan dilakukan pengujian laboratorium. Kalau terkait dengan multiplier efek kegiatan budidaya ini ada beberapa proses. Yang pertama sebenarnya memberdayakan masyarakat setempat, yaitu kelompok-kelompok masyarakat sekitar situ untuk budidaya dalam tahap awal, yaitu baby mutiaranya. Ada multiplier efek yang tidak kalah penting di sini adalah terkait dengan pemanfaatan cangkang daripada mutiara itu untuk kegiatan kerajinan. Nah, di samping itu tenaga kerja itu sudah pasti akan terserap banyak dalam proses pembudidayaan dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang tersebar di Nusa Tenggara Barat ini. Kalau pendampingan dari dinas, yang pertama itu adalah ada 2, penguatan kepada pelaku usaha itu sendiri, berupa apa? Berupa kepastian terkait dengan kegiatan berusaha mereka. Apa bentuk kepastiannya? Yaitu terhadap keberadaan Perda nomor 12 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Artinya blok kegiatan usaha mereka itu sudah tersedia pada ruang yang memang menjadi lahan untuk budidaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pembinaan sekaligus ada tahapan insentif yang kita dorong untuk memungkinkan para pelaku usaha ini bisa eksis dan tetap bertahan untuk berusaha di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana cerita sukses dari pembudidaya? Berikut ini salah satu contohnya. Ini aku pasang untuk cenderamata. Ini limbah kerang mutiara, mother of pearl MOV, untuk dibuat perhiasan dan cenderamata. Jadi proses pengupasan ini butuh waktu sekitar 5-10 menit. Produknya itu ada 2, kita combine di sini, tapi fokusnya di perhiasan. Cenderamata, ciri khas daerah yang kita angkat, itu ada badalumbung, ada gendang bele, dan ada frisian. Untuk perhiasannya itu masuk kombinasi short shivelnya dan mother of pearl-nya, yaitu limbah dan mutiara lautnya. Hasil pengupasannya seperti ini. Jadi ini akan kita buat cenderamata. Ini penempelan pola, ada polanya balai lumbung. Kita juga bisa bikin gendang bele, salah satu adat di daerah Lombok dari limbah kerang mutiara. Dan ini Pak Mastur ini salah satu kepala tukang atau bilang chip tukang di sini. Alhamdulillah
dengan sedikit kekurangannya yang dari kecilnya beliau ini tidak bisa jalan. Dengan mengandalkan kedua tangannya untuk berjalan, alhamdulillah di workshop ini dia adalah sebagai kepala produksi yang mempunyai keahlian khusus untuk memproduksi semua limbah kekerangan ini. Yang paling semangat dan menyemangati teman-temannya. Kekurangannya ini kita mendapatkan penghargaan Pramakarya di 2019. Diberikan dan diserahkan langsung oleh Ibu Ida Fauziah di Istana Negara. Proses selanjutnya untuk mengolah limbah cangkang kerang mutiara. Cangkang kerang yang kita potong-potong sekarang akan dibuat perhiasan perak dan emas. Ini proses akhir dari proses pembuatan perhiasan mutiara, yaitu perpaduan kulit kerang dan unsur mutiara lautnya atau short-sipol. Usaha ini saya mulai di tahun 2004 dengan memulai menjual cangkang kerang seperti ini. Limbahnya saja, tidak diproduksi. Jadi ini yang saya ekspor dulu ke Guangzhou dan California, kerangnya saja. Di tahun 2008 ada resesi. Eropa krisis itu penurunan nilai ekspor untuk cangkang kerang limbah ini. Dan di situ saya berpikir saking banyaknya limbah kerang yang tidak bisa saya manfaatkan karena kekurangan pembeli waktu itu nilai ekspor. Jadi saya memulai usaha ini untuk mengolah, kenapa tidak? Saya mengolah limbah kerang ini untuk dijadikan produk jadi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan. Dan kebetulan sekali lingkungan saya salah satu penghasil produk perhiasan mutiara dulu awalnya, yang dikombinasi dengan emas dan perak. Saya berpikir kenapa tidak limbah ini saya padukan menjadi satu perhiasan yang ada nilai tambahnya, yaitu dengan tema kerang ini sebagai rumahnya, mutiara isinya, dilapisi dengan perhiasan dari logam emas dan perak. Dan beberapa prestasi yang kami dapatkan di tahun 2015, alhamdulillah, dari Kementerian Kelautan kami mendapatkan penghargaan Adibakti Minabahari untuk juara 1 pengolahan limbah kerang mutiara, yaitu produk penguatan daya saing untuk produk non-konsumsi kelautan. Di terakhir 2019 kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Disnakertran Ibu Ida Fauziah, yaitu penghargaan produktivitas. COVID-19 ini berdampak bagi kami. Namun begitu, alhamdulillah teman-teman di sini sampai sekarang kami masih tetap eksis dan bisa bertahan untuk terus berkarya di bidang pengolahan limbah hasil kekerangan, kelautan, dan perikanan. Kalau untuk pasar terakhir di tahun 2020, satu kali ekspor saya kemarin ke Sri Lanka, perhiasan. Walaupun jumlahnya jauh masih tetap eksis menjalin hubungan dengan Sri Lanka. Di 2021 ini, di awal Februari kemarin ada juga permintaan dari Sri Lanka, tidak terlalu banyak, ada penurunan karena memang ini dampak dari Covid, tapi masih tetap ada dari Sri Lanka. 17 Februari kami kirim ke Sri Lanka. Untuk ekspor lain merambah baru hari ini, kebetulan Mas tadi pagi ada permintaan contoh dari Amerika untuk sampel produk perhiasan dan mutiaranya. Alhamdulillah sudah 10 tahun bisa kerja di sini. Dengan mengolah limbah kerang mutiara ini, saya bisa mengangkat nama Lombok sampai keluar daerah dan luar negeri. Bagi teman-teman yang punya keterbatasan fisik, jangan menyerah, terus berkarya, tetap semangat. Dalam rangka untuk membackup proses industrialisasi yang dilakukan oleh para IKM-IKM yang ada di Nusa Tenggara Barat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2020 kemarin sudah mendirikan atau membangun NTB Mall. Nah, NTB Mall ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mensentralkan pola promosi, pola pengenalan, dan juga upaya kita dalam memastikan komunikasi kita dengan pasar. Alhamdulillah beberapa pasar-pasar yang di luar negeri sudah berjalan
Tahun ini pun kita akan mengembangkan NTB Mall yang lebih dekat dengan akses MotoGP, yaitu daerah pusat sentral kawasan pengembangan pariwisata premium internasional yang ada di Mandalika. Jadi kita hadirkan NTB Mall itu akan dekat dengan pusat event-event nasional maupun internasional ke depan. Insya Allah tahun 2021 ini.